من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا نذير ولا حد ولا جسد ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقعيدنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله والشفيع وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه قل إني ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah duduk di majlis mulia dalam rangka melaksanakan tugas mulia yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat ma'assalam kita surah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita adalah umat yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Ma'asyiral muslimin, sudah jemaah yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah yang singkat ini, hati berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, undang senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita tidak asing dengan amaliyah tawassul. Sebagai besar masyarakat muslim di Indonesia bahkan di dunia, hampir setiap hari melakukan tawassul. Tawassul yang biasa kita lakukan adalah berdoa dengan menyebut nama seorang nabi atau wali dengan harapan agar permohonan kita dikabulkan dengan karamah, dengan keberkahan ilmu yang dikaruniakan Allah kepadanya, atau agar kita dihindarkan dari wala bahaya oleh Allah dengan wasilah menyebut nama-nama mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amaliyah tawassul seperti ini adalah salah satu dari 3 tawassul yang kesemuanya boleh untuk kita lakukan. 2 tawassul yang lain adalah tawassul dengan asma Allah dan sifat-sifatnya, dan tawassul dengan amal saleh. Pada kesempatan yang mulia ini, yang penuh berkah ini, Hatib akan menyampaikan khutbah dengan tema bertawassul dengan sedekah agar terhindar dari wabah dan kesulitan hidup. Bertawassul dengan sedekah bukan berarti kita pamrih dalam bersedekah. Sedekah tetap kita niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Setelah sedekah, kita bertawassul dengan amal saleh yang berupa sedekah itu agar permohonan kita dikabulkan atau dihindarkan dari mara bahaya. Hal ini dibolehkan dengan dasar hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari yang menceritakan tentang 3 orang yang kehujanan dalam perjalanan lalu berteduh di sebuah gua. Bibir gua lalu tertutup oleh sebongkah batu besar. Dalam keadaan terperangkap dalam gua, masing-masing dari mereka memohon kepada Allah dengan menyebut amal saleh yang masing-masing hingga pintu gua terbuka kembali dan mereka keluar dengan selamat. Hadirin rahimakumullah, pada musim pandemi yang seperti saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan kesetiakawanan kita kepada sesama. Instruksi pemerintah agar semua orang di rumah saja membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak yang menjadi pengangguran, banyak yang tidak lagi bisa mengais rezeki, banyak orang yang membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada masa seperti saat ini, ajaran agama datang menyerukan kepada kita agar berempati dan menunjukkan solidaritas kepada sesama. Banyak hal yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syana'iqul mar'ufi wa taqdim masyari'us su' wa sadaqatus sirri tudfi'u qadabar rabbi." Perbuatan-perbuatan baik akan melindungi kita dari berbagai keburukan, dan sedekah yang dilakukan sembunyi-bunyi akan menghindarkan diri kita dari siksa Tuhan. At-Tabrani. Hadis ini mengajak kita untuk melakukan berbagai kebaikan, di antaranya adalah bersedekah. Hadis ini juga menjelaskan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, baik sedekah ataupun perbuatan-perbuatan baik lainnya, dapat menjadi sebab terhindarnya kita dari bermacam-macam keburukan dan berbagai musibah. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersedekah dan melakukan berbagai kebaikan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Jangan menunggu sampai kita terkena wabah ataupun musibah baru kita bersedekah. Kita lakukan sedekah sekarang supaya kita terhindar dari berbagai musibah dan wabah penyakit. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan tidak harus banyak. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah separuh dari biji kurma. Riwayat hadis Al-Bukhari. Orang miskin bisa bersedekah sesuai dengan kemampuannya kepada orang yang lebih miskin. Orang kaya dapat menyalurkan sedekahnya dalam jumlah banyak melalui ormas ataupun lembaga terpercaya, atau langsung melalui badan pemerintah di daerah masing-masing. Jikalau sedekah ini telah menjadi sebuah gerakan amanah bersama dan disalurkan serta diberikan secara tepat kepada orang yang membutuhkan, maka insyaallah Allah akan segera mengangkat wabah ini dengan melihat hambanya melakukan kebaikan-kebaikan sesuai apa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga dengan melakukan syariat secara zahiriyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah tidak harus berupa uang. Sedekah bisa berupa apapun, barang, tenaga, pikiran, atau apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di mana kesulitan begitu hebatnya di negeri kita ini. Rasulullah menganjurkan agar kita bersedekah. Sedekah adalah obat bagi segala macam penyakit. Baginda Rasulullah juga pernah mengatakan, "Hashinu amwalakum bizzakati wa dawu maradakum bis-shadaqah." Lindungilah harta kalian dengan zakat, dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan sangat penting untuk kita yakini bahwa harta kita sejatinya tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Justru sedekah akan menjadikan harta kita berlimpah berkah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqashat shadaqah min mal." Harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Janganlah ragu akan kedahsyatan bersedekah. Lakukanlah sesuai dengan keyakinan dan kemampuan kita. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Qala Rasulullah wa qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Al-Baqarah ayat 245. Demikianlah khutbah yang singkat ini.